Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu di pembelajaran online kita pada minggu siang hari ini dengan keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan semoga saja kita tetap diberikan perlindungan terhadap virus corona, Allahumma amin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan perantara agama Islam yang agama yang banyak di muka bumi ini. Dan semoga saja kita termasuk umat beliau yang diberikan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Dan pada minggu kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita di minggu sebelumnya, yang mana minggu sebelumnya itu kan kita membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, kita akan sedikit mereview apa yang kita dapatkan di pembelajaran minggu kemarin. Nah, jadi minggu kemarin kita membahas tentang Al-Quran. Nah, kita ingat lagi apa sih pengertian dari Al-Quran, karena pada minggu ini kita akan membahas yang namanya ada membaca Al-Quran dan membaca doa. Jadi kita ingat sekali lagi pembahasan kita pada minggu kemarin. Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril, yang ditulis dengan bahasa Arab secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah yang terakhir itu. Kita membaca Al-Quran itu senilai dengan ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang bisa meningkatkan beban timbangan kita di akhirat nanti. Nah, maka dari itu ketika kita itu membaca Al-Quran, kita juga harus memiliki yang namanya adab ketika membaca kitab itu. Nah, yang mana akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, mungkin itu sedikit review dari materi minggu kemarin. Sekarang kita membahas yang namanya adab membaca Al-Quran. Yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus suci terlebih dahulu. Nah, itulah yang pertama, itu membaca Al-Quran dalam keadaan yang suci. Seperti kita melaksanakan ibadah yang lain seperti sholat dan lain-lain, kita juga harus dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran, karena itu merupakan ibadah yang bisa meningkatkan berat timbangan amal kita di akhirat nanti. Jadi harus dalam keadaan suci. Jadi kalau ada teman-teman tuh yang setelah sholat itu mungkin wudunya batal dengan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya ataupun kentut, jadi harus berwudu terlebih dahulu. Kedua, membaca dengan tartil dan tidak cepat. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh membacanya dengan logat ataupun intonasi yang cepat. Jadi harus dengan pelan dan juga tartil, dibaca dengan sebaik mungkin. Jangan samakan membaca Al-Quran itu dengan bernyanyi lagu-lagu seperti yang ada pada zaman ini. Mungkin bagi teman-teman yang sering mendengarkan lagu, itu ada lagu yang sering teriak-teriak ataupun yang nadanya cepat, jadi tidak boleh disamakan dengan kegiatan itu. Jadi kita harus membaca dengan tartil dan juga dengan tidak cepat-cepat. Kemudian yang ketiga, duduk yang tenang dan juga sopan. Karena setelah kita tadi sudah suci, membacanya dengan logat yang pelan dan juga tidak cepat-cepat, kita juga harus membaca Al-Quran ini dengan duduk yang cepat. Jadi tidak boleh duduk dengan seenak kita sendiri. Contoh duduk seperti jigang ataupun yang lain sebagainya, itu kita tidak boleh. Jadi harus duduk bersila, duduk yang sopan dan juga dengan tenang seperti itu. Nah, yang keempat, membaca dengan khusyuk. Khusyuk yang dimaksud di sini adalah kita membaca dengan hati yang benar-benar ingin membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu kita tidak dalam keadaan yang terpaksa. Jadi kita membaca Al-Quran itu dengan keinginan dari hati kita yang terdalam, sehingga kita membacanya dengan sangat senang sekali membaca Al-Quran seperti itu. Jadi tidak boleh dalam keadaan terpaksa ketika membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir ini, membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awudz. Sudah tahu ta'awudz kan teman-teman? Ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Nah, itu tadi adalah adab ketika kita membaca Al-Quran, yang mana tadi ada 5 poin yang saya sampaikan.
Apa masih ingat? Ya, yang pertama itu membaca Al-Quran dalam keadaan yang suci dari hadas dan juga najis. Yang kedua, membaca dengan tartil dan tidak cepat. Karena yang ketika kita membaca kan kita mendapatkan pahala yang dapat meningkatkan amal baik kita di akhir nanti. Jadi harus dengan suara yang pelan dan juga tartil seperti itu. Kemudian duduk yang sopan dan juga yang tenang. Jadi kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa ataupun duduk dengan posisi yang seenak kita sendiri, kaki yang satu terlentang dan satu terangkat, itu tidak boleh. Jadi harus tetap duduk yang sopan seperti itu. Kemudian membaca dengan khusyuk. Jadi kita membaca Al-Quran itu berdasarkan dari hati nurani kita, bukan karena terpaksa. Dan yang terakhir itu membaca diawali dengan ta'awud seperti itu. Nah, itu tadi adab ketika kita membaca Al-Quran. Nah, setelah materi yang satu ini, ada satu materi lagi yang mana itu juga berhubungan dengan adab. Tapi adab yang kali ini adalah adab ketika kita berdoa memohon apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umumnya orang itu berdoa ketika setelah sholat ataupun setelah mengalami kejadian yang krusial dalam hidupnya. Contoh ketika dia itu sudah menginginkan suatu pekerjaan ataupun suatu prestasi, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar supaya hajatnya itu dapat terlaksana. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang adab berdoa, kita membahas terlebih dahulu konten dari doa. Doa adalah senjata orang yang beriman, karena dengan berdoa seorang hamba dapat dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita itu berdoa, kita secara langsung kita itu adalah makhluk yang tidak mempunyai kuasa apapun di dunia ini. Jadi segala sesuatu yang berasal dari kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh bersifat sombong ataupun yang lain sebagainya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kita adalah makhluk yang memang diciptakan dengan wujud sebagus mungkin dan sesempurna mungkin, tapi kita tetap memiliki yang namanya kelemahan, sehingga kita itu masih harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita juga harus menggunakan yang namanya adab ketika meminta sesuatu itu. Jadi kita tidak boleh meminta dengan seenak-enak kita sendiri. Contoh ketika kita meminta sesuatu pada teman kita, saya minta itu, tidak boleh. Jadi kita harus memiliki adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya jadikan poin-poin seperti yang saya sampaikan ketika ada menjalankan tadi. Jadi yang pertama, ada berdoa itu yang pertama adalah dengan menghadirkan hati. Maksud menghadirkan hati, kita itu berdoa dari lubuk hati kita yang terdalam. Jadi kita tidak boleh berdoa dengan keadaan yang terpaksa ataupun keadaan yang gimana ya, seperti terlalu menginginkan sesuatu. Jadi kita harus meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang tulus dari hati kita yang terdalam, seperti itu. Terus yang kedua, dengan rasa penuh harap dan juga rasa takut. Tahu kenapa? Karena kita ini adalah sebagai makhluk yang masih memiliki makhluk dengan segala kekurangan yang ada sebagai manusia. Kita juga harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku, karena dialah yang telah menciptakan kita dan memberikan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Jadi kita tidak boleh merasa sombong ataupun merasa sudah bisa melakukan segalanya dengan kekuatan kita sendiri, karena sebagai makhluk ciptaan kita itu masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, kita itu berdoa kita itu berdoa dengan suara yang lembut. Jadi kita ketika berdoa tidak boleh teriak-teriak ataupun terlalu cepat. Bukan hampir sama, tapi sama dengan adab kita membaca Al-Quran tadi. Kita tidak boleh berdoa ataupun membaca Al-Quran dengan intonasi yang cepat. Jadi harus dengan yang pelan dan juga suara yang lembut, agar doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dengan segera terlaksana, insya Allah, seperti itu. Kemudian yang keempat, diawali dengan beristighfar, menyesal dan juga mengaku dosa. Ingat, karena kita
sebagai makhluk yang penuh dengan kesalahan, kita juga tak luput dari yang namanya kesalahan dan seringkali berbuat dengan dosa. Jadi ketika kita itu ingin meminta sesuatu kepada Allah, kita harus beristighfar terlebih dahulu, memohon ampunan, menyesal dan mengakui segala dosa kita, bahwa kita pernah melakukan dosa itu. Tapi bukan hanya cuma menyesal saja terus kembali ke dosa itu, tidak boleh. Yang namanya kita sudah menyesal dan juga mengakui dosa kita juga harus menjauhi dosa yang kita buat sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita pada minggu hari ini. Kalau kemarin kita bahas tentang pengertian Al-Quran, ini kita minggu ini membahas yang namanya adab membaca Al-Quran dan juga adab berdoa. Nah, untuk absensi kali ini, nanti teman-teman bisa komen di bawah video ini untuk pengabsenan, dan juga nanti ketika di Google Classroom nanti juga ada forum diskusi yang mana masih ada kebingungan dari teman-teman bisa ditanyakan di situ. Dan jangan lupa nanti setelah ini saya juga akan mengirimkan tugas yang harus kalian kerjakan ketika di rumah nanti. Jadi tetap belajar di rumah dan jangan keluar dari rumah terlebih dahulu, karena keadaan kita saat ini sedang berada dalam wabah virus corona, yang mana kita sebagai masyarakat juga harus mematuhi pemerintah untuk tetap berada di rumah agar rantai penularan virus corona ini dapat terputus seperti itu. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ambil hikmah ataupun manfaat dari pembelajaran kita kali ini, dan jika ada salah kata atau perbuatan yang saya sampaikan di pembelajaran kali ini, saya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.